Oke. Halo semuanya, apa kabar? Kita masih tunggu yang lain pada masuk ya. Udah lama nih kita nggak IG Live lagi. Oke, banyak banget nih yang udah langsung ready. Waduh, ada Michael Yoh, ada Bro Michael Yoh juga nih. Waduh, saya jadi grogi. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam. Nih Bro Michael Yoh, ajarin aku charting dong. Waduh, ngajarin master tuh kayak gimana gitu ya rasanya ya. Harusnya saya yang belajar nih sama Bro Michael Yoh nih. Oke, wah rame banget nih, udah 750 orang yang masuk. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman smart trader semua? Gimana tradingnya hari ini? Semoga loss nggak apa-apa, profit juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan rencana kita atau sesuai dengan planning kita ya. Oke, jadi sebenarnya IG Live malam ini itu saya sedikit grogi. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya Instagram Live saya mengundang seorang tamu yang spesial ya. Tamu yang spesial ini pertama kalinya. Kalau sebelumnya kebanyakan saya diundang ya untuk ngobrol gitu, jadi saya tinggal jawab pertanyaan. Tapi sekarang saya harus mencoba untuk bertanya nih ya ke salah seorang, menurut saya adalah seorang profesional scalper ya, profesional scalper dengan teknik scalpingnya. Dia juga seorang co-founder dari komunitas PPC atau para pencari cuan ya. Nggak tahu nih udah muncul belum orangnya, tapi yang pasti yang sempat luar biasanya adalah beliau berhasil mendapatkan profit 800% ya. 800% hanya dalam 5 minggu saja loh di pasar saham. Gila, gokil banget. Kalau satu hari ARA, satu saham kita dapat ARA 25% ya. Kalau 5 minggu berarti 25 hari ya, bener ya. Kalau misalkan dikali 25 kali 25 cuma 625 guys. Ini dia bisa mendapatkan 800% dengan cara scalping. Nah, sebentar lagi saya akan ngobrol-ngobrol nih ya, karena sesuai dengan judulnya 1 jam membongkar rahasia suksesnya sang juara trading. Semoga saya bisa nanya-nanya ya, dan juga dapat banyak pembelajaran dari beliau. Dan pastinya buat teman-teman yang saat ini ikut join Instagram Live saya, semoga dapat banyak positifnya buat trading teman-teman semua. Oke, nggak usah lama-lama ya, aku langsung aja undang tamu spesial kita. Please welcome Om Ben. Oke, sebentar, send request. Halo, halo Om Ben, selamat malam, apa kabar? Halo, apa kabar Ko Andi? Aduh, ini Iya, baru pertama kali nih dengan Ko Andi ya. iya, ini spesial banget Om Ben, karena sebelumnya saya belum pernah ada di posisi yang ngundang atau yang mau nanya nih ya sama Om Ben nih. Karena biasanya saya juga seringnya diundang gitu ya, tapi sekarang saya karena pengen banget belajar, penasaran, dan pastinya followers saya juga pengen banget nih belajar dari seorang profesional scalper ya, kalau saya bilang, yang berhasil mendapatkan cuan 800% dalam waktu 5 minggu gitu ya. Oke, jadi luar biasa banget. Thank you loh Om Ben udah mau ngobrol-ngobrol, kita diundang. Iya, iya, saya yang sangat terhormat sekali Ko Andi. Jadi saya ini dulu waktu lihat YouTube-nya Ko Andi, saya suka ya dengan cara Ko Andi menjelaskan bagaimana TA dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah menyangka kita bisa ngobrol secara langsung. Jadi Ko Andi ini adalah salah satu apa ya? Saya ngefans juga dengan Ko Andi ya, dengan cara pembawaannya menjelaskan di dalam YouTube maupun di Instagram Live ya. Atau Instagram ya, story-storynya menarik sekali ya. Tadi saya barusan lihat ya, ala Andy Cole ini ya, Andy Cole ya, logat kayak si Siska gitu. Kasih yang skakol yang ya. terakhir tadi, ya, Iya, yang iya, soal iya. saham Facebook ya.
Bagus sekali, Iya, menarik iya. sekali sih. Saya banyak belajar juga seperti itu, Ko Andi. Waduh, thank you banget. Saya jadi malu nih. Oke, Om Ben. Ya, jadi kan saya langsung jadi grogi nih teman-teman, belum pernah nih sebelumnya ngobrol langsung sama Om Ben. Soalnya gini Om Ben, waktu waktu di tahun 2020 juga ya kalau nggak salah, saya juga sering lihat konten YouTube-nya ini komunitas PPC gitu ya. Saya ada beberapa video yang Oke, saya tonton juga di sana dan pembahasannya menarik banget. Dan ternyata kemarin Om Ben ini keluar sebagai host champion ya, kompetisi dari Mirai ya. Asset ya, sebagai pemenang juara satu mendapatkan 800% ya return dari trading selama 5 minggu ya. Itu kalau saya pikir-pikir gimana caranya ya, saya juga belum bisa memecahkan gitu ya, misteri itu kok bisa gitu. Apakah tiap hari bisa cuan terus gitu ya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, oke, Oke. kita langsung masuk pertanyaan yang pertama. Kita ngobrol santai aja kali ya, Om Bennya, biar nggak tegang ya. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Santai aja. Santai aja. Oke, pertanyaan pertama boleh ya. Kenapa Instagramnya namanya Boleh, Jalan-Jalan boleh. Murah, Om Ben? Oh, iya. Jadi itu adalah Instagram usaha saya sebelum kena pandemi ya. Jadi seperti itu. Jadi saya itu adalah seorang tour guide ya. Tour guide. Saya punya perusahaan saya sendiri ya. Saya Oke, bawa tour saya sendiri bersama dengan tim saya dan memang waktu itu saya cari nama yang paling gampang lah ya, jalan-jalan murah seperti itu. Waktu itu tahun 2015 ya saya buat Instagram ini. Jadi ya pada akhirnya terus berlanjut ya. Sudah ada followers sekitar 20.000. Kemudian saya pandemi ini membuat saya akhirnya berhenti ya dari jalan-jalan murah dan akhirnya saya fokus ke dalam trading ya. Ya makanya saya terusin aja lah. Saya daripada bikin Instagram baru, saya pikir banyak oke, sekali teman-teman ya, klien-klien sekarang tertarik ke dalam dunia trading ya. Saya berpikir daripada 20.000 followers ini nganggur gitu aja, ya udah saya mix aja dan nanti misalnya sudah bisa ada pandemi ini sudah mereda ya mungkin kita bisa combine ya jalan-jalan bersama trading seperti itu ya mungkin itu wah, uh, pemikiran saya tapi kita nggak pernah ngerti yang terjadi seperti apa ya kita enjoy aja lah seperti itu aja Ko Andi. oke, luar biasa. Berarti sekarang masih jalan-jalan murah ya, padahal udah di rumah aja trading ya, udah nggak jalan-jalan lagi. Iya betul 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 sekali. Biasa kalau Uh, biasa Om Ben kalau bawa tour gitu kemana biasanya? saya memang spesialisasi ke Jepang sama New Zealand seperti itu. Oh, ke Jepang sama New Zealand. Ngomong-ngomong Om Ben ini ada keturunan Jepangnya nggak sih? Soalnya kan mukanya tuh kayak orang Jepang, bener nggak teman-teman? Coba di komen. Nggak ada sih, nggak ada. Cuman mungkin gara-gara, jadi selama beberapa tahun ya, saya bisa setahun itu mungkin di atas 7 kali atau 10 kali ke Jepang ya. Jadi selama setahun ya, seperti itu. Oke. Ketika Jepang lagi rame-ramenya dulu ya, mungkin tahun Hmm. 2018, 2019 itu hampir tiap bulan malah saya ada di Jepang ya. Jadi mungkin saya separuh di Indonesia, separuh di Jepang. Jadi mungkin gara-gara itu kali wajahnya ketularan. Betul, bisa bisa jadi ya, bisa jadi ya. Oke. Nah, Om Ben, tadi kan Om Ben bilang 2018 itu kan masih di Jepang ya, atau masih sering sekali bawa tour untuk ke Jepang. Berarti kan waktu tradingnya itu nggak seperti sekarang dong yang fokus bisa trading setiap hari di rumah gitu ya, buka market bisa lihat chart. Nah, kalau ngomong-ngomong, Om Ben sendiri ini awal mula kenal dunia saham atau dunia trading itu tahun berapa dan dari mana sih kok dari mana bisa kenalnya gitu Om? Saya tuh termasuk apa newbie ya saya bilang ya karena mungkin kok Anda jauh lebih lama daripada saya. Saya itu kenal market itu tahun 2017 dan bulan September itu. Jadi benar-benar baru waktu itu diajak teman baik saya ngajakin saya, ayo ini ada prospek nih, kamu harus belajar nih. Trading ini bagus untuk ke depan. Ya, saya seperti orang-orang biasanya yang nggak mengenal market ya, saya ya skeptis lah awal berpikir trading itu kayak judi atau apa sesuatu yang ya berbau seperti itu ya seperti judi dan lain sebagainya ya tapi pada akhirnya karena teman ini mengajak saya dan menawarkan kamu saya ajak dan saya ajak bukan cuman saya ajak trading aja tapi saya ajak ke komunitas yang dimana kamu bisa belajar. Nah itu yang buat saya tertarik karena ada komunitas ada tempat di mana saya bisa belajar. Kalau saya nggak ada tempat untuk belajar saya nggak akan pernah mau sebenarnya waktu itu. Seperti itu kok Andi ceritanya waktu itu. Oke, oke. Jadi diajak teman ya waktu itu ya bareng-bareng trading.
Dan akhirnya Iya. ketemu komunitas PPC ini ya berarti ya Om Ben ya, pertama kali ya? Belum. Oh Belum, belum. bukan. Jadi ya, waktu itu saya ketemu sebuah komunitas di mana foundernya sudah berpulang ke rumah Bapak ya beberapa bulan yang lalu seperti itu ya. Jadi komunitas itu komunitas swing ya, swing trader dan alirannya follow the trend seperti itu. Jadi pertama langsung diajarin bagaimana cara following trend, lalu pasang trailing stop dan lain sebagainya. Itu membantu banget saya di mana gara-gara itu saya nggak pernah ngalami yang namanya loss besar-besar banget sih nggak pernah. Gara-gara ya awal-awalnya udah diajarin main ke saham. Dulu saya masih ingat banget Indi itu masih di harga 600 kalau nggak salah dulu. Saya punya beli Indi juga ya waktu itu Indi naik dari 600 kemudian ke 4000 dan lain sebagainya. Itu diajari bagaimana following trend seperti itu. Oke, menarik banget. Berarti pertama kali Om Ben ini kenal dunia trading, habis itu diajarin tentang trading itu pertama kali masuknya ke aliran swing trading dulu ya, belum mengenal scalping ya berarti ya seperti yang sekarang ya. Oke, jadi iya betul. Aliran swing dulu. Oke, aliran swing dulu. Nah, yang bikin saya penasaran, Om Ben ini kenapa bisa dari swing ini akhirnya pindah ke aliran yang scalping kayak sekarang? Jadi ceritanya bulan Februari itu, Februari 2018, waktu itu marketnya kan, ya saya berpikir sebagai seorang pemula waktu itu, saya berpikir, wah market ini naik terus nih kan, waktu itu akhir tahun 2017 itu kan Windows dressing yang termasuk salah satu yang terbaik menurut saya, yang pernah saya alami, jadi saya beli apa aja itu profit. Jadi ya, seorang pemula bisa profit terus itu seneng sekali dan saya jujur aja satu portofolio itu equity growth-nya sampai 50% waktu itu di bulan Januari. Nah, tapi saya lupa kalau memang mungkin saya juga nggak mengerti ya ada yang namanya koreksi, fase koreksi setelah puncak-puncaknya Windows dressing dan Januari effect seperti itu ya. Dan tiba-tiba itu portofolio saya itu menyusut jadi 30% dan semua kena trailing stop itu hanya dalam 3 hari. Itu saya cukup shock berat itu. Wow gila, ini gue ngumpulin lama nih. Saya ngumpulin lama bisa growth 50% selama 3 bulan lebih. Habis dalam 3 hari, habisnya menyusut hampir separuh seperti itu. Dan itu membuat saya cukup shock ya. Dan akhirnya saya sempat nanya-nanya ke teman, ini kenapa market seperti ini gitu loh. Teman bilang, hati-hati, ini berpotensi bentuk double top. Saya nggak ngerti double top ini apa lagi ini double top ya. Saya mulai belajar sejak itu, chart pattern dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saya menemukan bahwa oh ini memang marketnya mulai berbalik arah seperti itu ya. Dan semenjak itu swing itu sangat susah sekali. Jadi baru mau beli udah kena cut loss ya. Kita mau buy on breakout kena cut loss terus. Kita mau follow the trend nggak bisa, nggak ada trennya kan waktu itu. Saya nggak ngerti dan saya akhirnya berpikir ini rasanya kok ada yang nggak bener ya. Ada sesuatu yang ada nggak mungkin nih market cuman begini aja. Saya nggak rela gitu, nggak rela cuma trading begini aja, cuman banyak kena cut loss, setor seperti itu. Dan pada akhirnya saya mencoba mencari solusinya bagaimana. Dan saya jujur aja waktu itu di mulai bulan Maret ya, Maret 2018 saya itu hampir mengikuti semua grup yang ada di Telegram. Kan nggak ngerti itu. Saya lihat ada grup yang main saham gorengan, saya masuk sebulan nggak cocok, langsung 1 hari 2 hari saya langsung keluar. Saya melihat wah ini kok nggak asik grupnya, saya keluar masuk sampai akhirnya ketemu PPC. Jadi waktu itu saya ketemu PPC, ngobrol sama foundernya PPC Pak Hidayat seperti itu, saya join ya, dan saya mulai belajar tuh. Saya waktu itu belajar sahamnya kok aneh-aneh, ini saham apa lagi, mainnya saham CSIS, lalu waktu itu masih ada saham BAPI ya, POSA dan kawan, ini saham apa gitu ya. Saya biasanya bahkan Tram aja waktu dulu saya jarang pegang karena nggak berani ya, nggak berani main saham Tram yang harganya dulu masih 150-an sekitar segitu. Nah, tapi di PPC ini diajarin ya. Akhirnya saya juga belajar dan kembali ketika saya belajar saya menginvestasikan dana yang nggak terlalu besar, dana kecil aja seperti itu supaya kalau loss juga nggak terlalu gede kan. Saya itu di PPC karena cocok ya dengan Pak Hidayat, dengan founder ini cocok, komunikasinya bagus dan dia bertanggung jawab atas grup ya seperti itu saya lihat. Oke, saya memutuskan saya mau belajar di sini. Dan saya perpanjang itu tiap bulan. Dan selama 6 bulan pertama saya belajar trading gorengan itu nggak pernah cuan. Tidak pernah profit. Itu benar-benar selama 6 bulan saya harus mengadjust ya bagaimana dari swing ke scalping itu nggak pernah profit dan bagaimana saya harus belajar terus. Karena begini, saya lihat di PPC ini ada teman-teman yang profit. Kok saya nggak profit?
saya memacu diri saya, mereka aja profit tanpa kita, aku nggak bisa gitu ya. Dan pada akhirnya aku menemukan, oh aku nggak bisa mengikuti iramanya, ternyata mungkin terlalu cepat gitu iramanya buat aku. Nah aku ternyata 6 bulan itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk proses transisi. Mulai masuk ke bulan ke-7 baru mulai saya bisa pelan-pelan akhirnya bisa profit. Mulai profit pelan-pelan dan sejak itu saya mulai terus menekuni scalping dan ya sampai sekarang ini. Jadi seperti itu ceritanya Ko Andi. Waduh, berarti perjalanannya lumayan panjang ya dari swing pindah ke scalping karena Iya. cuannya itu tiba-tiba dimakan turun ya 30%, habis itu Iya. dikasih market yang koreksi atau yang lagi konsolidasi kali ya. Oke, saya bisa mulai melihat atau mulai merasakan bahwa seorang Om Ben ini tuh punya profil resiko yang sangat tinggi. Ini udah pasti sih. Nggak mungkin nggak kalau misalkan tiba-tiba dari apa ya istilahnya ya, dari swing, abis itu pindah ke scalping, abis itu kemarin ini ketika kompetisi itu bisa 800% dalam waktu 5 minggu, itu kalau nggak dengan margin full margin itu nggak akan bisa menurut saya. Bener nggak sih? Sebenarnya saya nggak pernah pakai margin ya, karena begini. Saya mengerti bahwa kapasitas saya ya pada waktu ikut kompetisi itu, kan saya ikut kelas premier ya. Jadi premier itu kelas dari 200 juta ke atas modalnya. Saya memakai modal minimal. Saya isi 200 juta, lebih sedikit, sekitar 202 kalau nggak salah. Jadi ketika saya masuk ya saya nggak pernah pakai margin. Karena kenapa nggak pernah pakai margin? Karena di Mire itu gorengan nggak bisa pakai margin lah. Bagaimana bisa pakai margin di saham-saham seperti kayu, kapas waktu itu? Nggak bisa. Jadi akhirnya saya memutuskan saya memakai sekali masuk 100 sampai 150 juta. Itu minimal segitu ya. Jadi kenapa bisa 800%? Karena saya keluar masuk terus. Jadi ketika ada saham yang bergerak, saya tabrak seperti itu, bergerak naik, kemudian saya merasa udah cukup, saya keluar bertahap ya, saya keluar bertahap. Nanti dia mulai terkoreksi dan lain sebagainya, saya masuk lagi. Jadi saya masuk keluar terus. Kenapa bisa 800? Karena saya gulung terus itu, compounding terus. Compounding. Itu memang benar kok Andi yang bilang profil risiko saya sangat besar ya. Jadi saya sempat down juga di minggu kedua. Saya itu minggu paling loss buat saya seperti itu ya, karena selama 2 hari itu saya loss ya. Lossnya itu sampai mungkin menggerogoti 20% dari modal ya. Jadi minggu kedua itu saya hilang dari klasemen seperti itu, dan akhirnya minggu ketiga saya bisa mulai menemukan ritme saya kembali, saya balap lagi seperti itu. Jadi benar-benar itu gulung terus. Jadi kalau teman-teman di sini melihat ada beberapa di kompetisi Mire ya, ada yang bisa ratusan persen, saya wajar ya ketika saya melihat portonya seperti itu, saya bisa mengerti karena cara bermainnya adalah menggulung terus, apalagi yang kelas-kelas semut atau kelas Champion League yang dananya lebih kecil ya, seperti itu lebih mudah menggulungnya ya. Jadi misalnya mereka punya dana 10 juta, digulung terus aja. Jadi sekali masuk 10 juta, nanti udah keluar dapat profit 1 juta kan, jadi 11 juta kan, 11 juta tembak langsung semuanya. Jadi profit lagi misalnya jadi 13 juta, tembak terus menerus. Tapi memang ketika loss, ya pasti lossnya akan gede karena kita all in terus ya. Makanya benar-benar harus super disiplin itu. Jadi scalping ini memang benar-benar super disiplin dan benar-benar teman-teman harus mengerti apa yang teman-teman lakuin. Dan saya bisa ngomong seperti ini dan bisa mengalaminya karena ya itu proses yang saya alamin. Bahkan dulu kok Andi, saya boleh cerita ya, ketika saya kan ini pekerjaan kantor. Saya itu kantornya online, nggak ada kantor nih ceritanya. Saya jarang ketemu orang seperti itu. Saya jarang sekali. Saya kalau ke Jakarta itu paling ketemu beberapa klien, kita ketemu di PIK atau mana gitu ya, ketemu di kota gitu ya. Lalu setelah itu ya juga ya udah nggak pernah ketemu. Dan sehari-hari ya saya lakukan dari tahun 2017 itu ketika saya kenal market ya saya di depan layar terus dan saya mengamati pergerakannya. Jadi ternyata itu membuat saya terasa. Saya bisa mengamati pola dari pergerakan sebuah saham. Jadi dan saya mengerti di saham-saham gorengan yang tertentu itu polanya itu berulang terus, itu selalu sama dan itu ternyata masuk dalam otak saya ya. Jadi benar-benar saya bisa ngerti, dan saya bisa punya feeling, ini bakal ke sini nih bakalan nih. Ini pergerakannya bakal ke sini, sahamnya bakal ke sini. Bahkan saya itu suka dengan saham-sahamnya Pak Beni Cokro seperti itu. Makanya saya namanya Om Ben ya, karena itu awal mulanya. Jadi saya dipanggil teman-teman saya, udah kamu pakai Om Ben aja karena kamu bisa menaklukkan sahamnya Pak Beni Cokro yang waktu itu sangat volatil sekali ya. Waktu itu terkenal di saham Posa dan bahkan
saya ini bisa dapat ya pesawaran, saya masuk 6.300.000 ya, average 21, saya masuk 3.000 lot, saya bisa keluar di harga 346 waktu itu. Jadi saya Wow. dari 6.300.000 bisa profit 90 juta hanya dalam waktu 20 menit. Jadi itu benar-benar ya ini karena mainan saya, ini dunia saya gitu. Ini dunia saya terus-menerus udah di dalam ini gitu loh. Jadi buat saya itu waran, kemudian saham-saham alien, saham-saham setan yang bit overnya hilang-hilang itu adalah makanan sehari-hari saya gitu loh. Jadi makanya ya ini adalah hasil ya mungkin dari pengorbanan saya, perjuangan saya selama saya belajar. Bahkan ketika saya batur di Jepang ya, ketika ada free time gitu ya, saya pegang HP, saya langsung keluarin HP, saya buka market, saya waktu itu bisa nyopet pakai HP juga. Jadi seperti itu. Jadi saya belajar pakai HP. Saya pakai dua HP gitu ya. Saya lihat dengan dua siklus yang berbeda, dengan dua analisa, broker summary dan lain sebagainya. Saya yang satu buat eksekusi, satu buat analisa. Jadi sudah terbiasa sekali. Bahkan saya pun apa ya di mana-mana saya terbiasa banget untuk pegang itu, untuk pegang HP ya. Nah setelah COVID ini baru mulai pada akhirnya saya pakai laptop, pakai PC, pakai versi desktop dan lain sebagainya. Pada dasarnya awal-awal saya cuma pegang HP ya. Bahkan kadang-kadang kalau saya lagi di kafe gitu ya saya ada 3 HP, saya keluarin semua, saya jajar semua dan itu sekuritas yang berbeda semua, saya analisa satu persatu dan itu memang ya sudah kebiasaan setiap hari ya. Jadi ya ini ada menurut saya ini adalah hasil dari yang selama ini perjuangan saya tiap hari lihat market ya memang dulu ya jujur aja lihat market itu rasanya kayak membosankan, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, tapi saya mulai belajar ketika ada saham yang bergerak, ada Pak Hidayat waktu itu kasih stock pick ya, saham A ini area buy seperti ini, saya mulai coba analisanya bagaimana, saya mulai cari, oh ini saya tanya ke Pak Hidayat itu, kenapa area batasnya di sini, kenapa supportnya di sini, kenapa targetnya di sini, dan waktu itu Pak Hidayat buka kelas ya, kelas scalping gitu, kelas ilmunya PPC dan sampai sekarang saya belum paham dengan kelas ilmunya Pak Hidayat. Jadi benar-benar itu, waduh, itu ilmunya semua ada perhitungannya, itu benar-benar kayak matematika dan waduh gila banget ini kalau kayak gini mampus aku bilang itu. Dan pada akhirnya tapi saya akhirnya bisa apa ya, bisa menyerap sebagian ya dan mengkombinasikan dengan style saya dan akhirnya terbentuklah saya yang sekarang ini. Jadi ini adalah hasil dari apa ya, dari saya mau berproses dan mau belajar setiap hari dengan tekun seperti itu. Dan jangan lupa ya, saya 6 bulan nggak pernah profit. Dan selama 2 tahun saya trading 2017 dan 2018 yearly tahunan ya, saya tidak profit. Dan tapi itu nggak membuat saya menyerah. Itu nggak membuat saya menyerah. Baru di 2019 secara setahun saya baru membukukan profit sampai sekarang. Jadi benar-benar 2017 sama 2018 adalah apa ya, proses saya untuk belajar terus. Dan saya mau bilang kalau kita bekerja keras ya, kita berjuang ya, nggak akan berkhianat hasilnya kok. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja kok Andi menurut saya. Setuju banget Om Ben. Ada satu hal sih yang saya tangkap nih dari cerita panjangnya Om Ben ya, dari awal mengenal market 2017 nih sampai sekarang akhirnya bisa jadi champion gitu ya. Saya melihat bahwa apa yang Om Ben lakukan adalah dengan sepenuh hati sih menurut saya, karena Om Ben merasakan bahwa oh ya ini adalah salah satu challenge atau tantangan saya yang harus bisa saya taklukkan, yang harus bisa saya ambil kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bisa sukses seperti tadi Om Ben bilang Pak Hidayat gitu ya, pasti saya juga bisa gitu ya. Itu kan mentalitas yang sebenarnya menurut saya itu salah satu mentalitas yang sangat positif dan sangat diperlukan di dalam trading. Saya banyak sekali kenal mungkin orang-orang yang udah terjun lama di trading mungkin dari 2012, 2013, tapi sampai sekarang ternyata masih belum memiliki pemahaman yang atau mindset trading yang benar gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari Om Ben sendiri ini cukup menarik ya, karena di awal perjalanan yang Om Ben cari itu adalah seorang mentor ya, seorang tempat di mana Om Ben bisa berlabuh dan bisa belajar dengan benar di situ. Menurut saya itu adalah poin yang penting, karena saya banyak melihat apalagi di setelah tahun 2020 kena COVID, terus habis itu PSBB, PPKM, banyak orang-orang yang mungkin melirik pasar modal ini sebagai salah satu aktivitas yang bisa ditekuni gitu ya untuk mencarikan income tambahan. Betul. Tapi mereka menurut saya cara mereka belajar itu mungkin beda sama caranya Om Ben dari dulu gitu. Mungkin mereka sekarang ngelihat saham, udah gitu cari di sosial media,
cari informasi saham apa yang bisa saya beli gitu ya. Jadi mereka tuh Iya, betul. fokusnya itu cari rekomendasi atau cari apa ya, bisikan lah saham apa nih yang besok bisa naik. Karena banyak banget DM yang masuk ke saya, kok beli saham apa nih besok? Kok besok apa yang bisa naik, bener kan ya? Kurang lebih kayak gitu. Tapi Betul, betul, betul. saya melihat bahwa Om Ben ini ketika pertama kali masuk ke dunia trading, yang dicari itu adalah mentor pertama, kemudian pembelajaran gimana sih caranya saya bisa menaklukkan market seorang diri, bukan berdasarkan rekomendasi atau misalkan signalnya orang lain kayak gitu ya. Nah ini poin penting sih menurut saya buat teman-teman sendiri ya. Jadi mungkin saya rasa you deserve it gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi seorang champion, akhirnya viral di mana-mana ya, sampai diundang buat apa namanya talk show lah, IG live lah di mana-mana ya, luar biasa sih. Tapi balik lagi ada pengorbanan ya pastinya ya, kayak awalnya tradingnya cuma pakai HP, udah gitu kalau satu HP nggak cukup sampai 3 HP, itu sangat inspirasional sih buat saya pribadi. Oke. Nah next question mungkin ya Om Ben ya, kalau kita sebagai swing trader bisa nggak juara? Coba. Jujur aja bisa sih untuk Pak Andi. Cuman masalahnya kompetitor kamu tuh siapa? Kalau kompetitor kamu seorang scalper, menurut saya ya dengan market yang seperti sekarang akan susah sekali. Tapi kalau dengan market yang mungkin sedikit bullish ya, mungkin mulai dari Oktober ke November, Desember itu bisa. Tapi intinya adalah begini, yang dicari dari kompetisi adalah persen return yang tertinggi kan. Jadi misalnya kita mau swing ya seperti itu ya mungkin bisa aja, tapi harus all in yang pasti kan. Karena begini, kalau kita bisa menemukan satu saham yang tepat dan tiba-tiba beggar saham tersebut ya, beggar ya. Kan ada beberapa saham yang tiba-tiba kayak dulu ada saham Zebra atau apa yang dari harga 50 ke harga 700 mendadak. Nah, itu bisa langsung juara kan seperti itu ya. Jujur seperti ini. Saya ini di PPC ini kan kemarin kita mengadakan kompetisi tuh. Adain kompetisi sama streamernya cuma untuk member aja. Jadi untuk member aja ya dengan dana 10 juta aja, kecil-kecilan aja karena kita mau semua member ikut ya supaya belajar bersama. Dan ternyata yang juara itu bukan orang yang scalping. Jadi ya mungkin ada hokinya juga ya. Dia itu beli BBYB waktu itu dari harga 800 dia jual di 1.800. Dia juara, dia 140% hanya gara-gara BBYB. Setelah itu dia nggak pernah trading lagi karena mungkin kesibukan. Saya tanya dia tuh ternyata tuh punya toko, dia jaga toko gitu ya, dia berjualan toko gitu ya. Dia nggak bisa scalping lah. Bisa menang ya, tapi ya harus ketemu dengan saham yang tepat seperti itu ya. Mungkin ada faktor keberuntungan juga ya, dia all in di BBYB waktu itu di harga 600, BBYB ke harga 1.800 dia jual bertahap seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada yang mustahil, tapi ya chance-nya itu mungkin lebih kecil daripada seorang scalper ya. Jadi harus benar-benar menemukan saham yang bisa beggar gitu aja sebenarnya. Karena yang dicari kan kembali lagi persentase dari return portofolio seperti itu kan Andi. Oke, luar biasa. Jadi swing trading sebenarnya ya harus momentumnya harus benar-benar dapet ya, baru ada chance untuk bisa juara ya. Oke, nah saya penasaran nih Om Ben. Kalau dengan posisi Om Ben sekarang, mau nggak balik lagi ke swing trading? Atau tetap nyaman di scalping aja? Atau misalkan Om Ben, kalau menurut saya scalping itu adalah sebuah teknik atau sebuah gaya trading di mana kita benar-benar membutuhkan energi, fokus, ya kan? Karena ibaratnya ketinggalan 1 tik 2 tik aja udah berubah semuanya ya, strategi atau planningnya gitu ya. Menurut Om Ben sendiri nih ya, apakah Om Ben dari awalnya yang swing trading begitu masuk ke scalping ini nyaman dengan segala fokusnya, kemudian energinya yang dihabiskan tiap hari, karena itu benar-benar harus fokus? Atau Om Ben punya gaya trading sendiri yang mungkin lebih santai ketika trading scalping seperti itu? Kalau saya pribadi, saya tuh punya 2 portofolio yang terpisah ya. Jadi saya punya portofolio swing ya, dan saya punya portofolio untuk scalping. Jadi benar-benar scalping ini benar-benar ya saya gunakan untuk scalping aja. Tapi yang untuk swing ya benar-benar untuk swing. Jadi benar-benar nggak pernah saya lihat-lihat terlalu berkala. Jadi saya hanya lihat, oh saham ini saya mau incer area buy, saya pasang buy pagi-pagi. Udah gitu aja. Dan kenapa saya memutuskan scalping? Jadi seperti ini, Ko Andi. Ini saya punya pemikiran yang mungkin beda dengan teman-teman ya. Saya itu waktu itu memulai modal itu cuman
50 sampai 100 juta kalau nggak salah ya, dengan hasil kerja saya sisihkan seperti itu. Saya berpikir kalau saya masuk seperti BBRI, bagaimana saya bisa mengembangkan 50 juta ini bagaimana sampai 500 juta ya? Iya, Ya kan butuh waktu yang sangat lama sekali. Dan itu membuat saya akhirnya berpikir harus ada cara lain di mana saya harus bisa mengembangkan dana saya ini menjadi 500 juta atau berapa seperti itu, tidak dengan cara swing saja. Dan itu saya terapkan. Jadi begini, supaya teman-teman di sini juga nggak salah juga ya. Hasil dari scalping ini saya sisihkan masuk ke dalam swing. Jadi ketika marketnya tidak memungkinkan untuk scalping, saya sudah siap untuk switching ke swing ya. Jadi saya langsung tarik semua dana di scalping, sebagian besar saya pindahkan ke swing seperti itu. Karena saya pribadi juga tahun lalu ketika Windress saya tuh ikut saham konstruksi, saya dapat gain itu cukup besar ya, di atas 100% di saham ADI waktu itu ya. Dan saya juga ajak anak-anak PPC, kemudian di saham BRIS dan kawan-kawan. Tapi ketika nggak ada momentum yang seperti itu ya, saya akhirnya kembali ke swing dulu. Jadi swing saya ini tujuannya adalah untuk melipat gandakan modal, lalu dipindahkan scalping ini melipat gandakan modal untuk pindah ke swing. Jadi seperti itu. Jadi makanya gara-gara scalping ini ya, dari bulan Maret 2020 saya itu habis-habisan saya cut loss semua itu gara-gara marketnya hancur kan. Itu saya sisa dana itu mungkin sekitar 120 jutaan. Dan sampai akhir tahun, akhirnya saya bisa dapat 1M. Gara-gara saya scalping terus ya. Scalping, swing, scalping. Saya kombinasikan terus ya. Dan gara-gara itu, akhirnya saya bisa berlipat-lipat terus ya. Karena sudah mencapai 1M ya. Kemudian saya sisihkan lagi ya. Saya pakai sebagian untuk scalping lagi ya. Sisanya masuk ke swing seperti itu ya. Jadi, saya benar-benar memang bagi portofolio itu. Dan itu ya itu yang ide saya. Jadi saya itu scalping tujuannya adalah untuk melipat gandakan modal dulu. Karena modal saya nggak terlalu gede. Nah, kalau saya sudah mencapai titik tertentu ya, saya tidak akan ya scalping ini hanya karena sudah kebiasaan ya, sudah saya bermain asik aja. Dan yang perlu diketahui adalah saya itu punya target harian. Saya itu nggak muluk-muluk sebenarnya target harian saya, Ko Andi. Saya tuh cuma sehari itu butuh 10 juta aja dari scalping. Jadi dengan dana yang saya pakai misalnya ya, saya menggunakan dana 500 juta ya, seperti itu. Saya hanya 10 juta aja lah sehari. Jadi saya punya target minimal seperti itu. Kalau dikasih lebih ya puji Tuhan. Kalau nggak dikasih ya sudah seperti itu ya. Intinya saya mencoba mengejar 10 juta secara konsisten ya selama beberapa bulan. Awalnya saya bukan 10 juta, saya awalnya 5 juta waktu itu. Tapi karena 5 juta saya bisa konsisten selama 3 bulan ya, saya naikkan ke 10 juta. Dan bisa konsisten lagi ya mungkin akan saya naikkan. Tapi intinya adalah trading itu harus fun buat saya. Karena saya sudah stres banget, saya nggak akan mau ada yang salah ya dengan trading ketika saya sudah bikin stres ya. Mungkin saya overtrade, mungkin saya juga modalnya terlalu besar sampai kepikiran nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi benar-benar saya scalping ini enjoy aja. Jadi bukan buat teman-teman bikin stres, buat saya ya nggak juga. Tapi ini adalah hal yang mengasihkan bagaimana saya mencari saham yang dari ARB kalau bisa ya seperti itu ya, sampai bisa ke arah. Hari ini jujur saya dapat dari saham Empo ya, saham Empo ya. Saya masuk di dekat ARB. Iya, dan saya bisa keluar dekat-dekat arah. Jadi itu adalah kepuasan ya, sangat puas sekali ya dengan seperti itu. Cuman ya kembali lagi masing-masing profil resikonya harus dipertimbangkan, benar-benar dipertimbangkan karena ya kalau nggak paham dengan saham-saham gorengan seperti itu agak ngeri sih jujur aja. Dan saya memang yang benar kalau Andi ngomong, orang datang ke saya itu ketika saya dapat juara Mira ya, orang bergabung ke PPC dengan harapan saya bisa seperti Om Ben. Saya bisa seperti Om Ben di mana bisa scalping, bisa menggandakan duit dan lain sebagainya. Saya bilang, saya itu bukan orang pengganda duit ya, saya bukan dewa uang seperti itu ya. Kamu masuk di PPC ini, saya akan ajarin kamu. Tapi ajarin dari basic. Kalau kamu langsung masuk dengan tujuan bagaimana supaya saya dari dana 10 juta jadi 100 juta, itu saya sudah nggak ngerti harus ngomong apa gitu loh. Karena itu adalah cara belajar yang salah di awal. Karena yang di awal yang saya ngerti adalah kita harus belajar dari basic. Saya selalu mengajarkan ya, scalping itu seperti mengendarai mobil Formula 1. Ya, kalau kita masih belajar mobil, kita nggak mungkin dong langsung megang Formula 1 langsung bisa kecelakaan dan meninggal dong. Karena kan kita kasarannya nyetir mobil yang cc kecil aja nggak bisa. Masa mau mengendarai mobil yang powernya gede sekali? Itu sama. Kalau kita aja untuk disiplin aja cut loss di saham-saham swing yang nggak terlalu volatil aja nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa belajar scalping seperti itu, di mana tiba-tiba volatil sekali, bid overnya hilang, rontok dan lain sebagainya. Ya tiba-tiba ditinggal sedikit kalau udah ARB sahamnya. Jadi benar-benar kedisiplinan dan dan resiko itu harus diperhatikan gitu loh. Jadi buat teman-teman di sini kalau mau belajar scalping,
pastikan kalian mengerti apa yang kalian lakukan dan pastikan kalian bisa mengerti dasar-dasar dari trading dulu. Kalau kalian aja untuk pasang stop loss ini nggak bisa gitu ya kasarannya. Itu bagaimana mau belajar scalping kan seperti itu. Jadi benar-benar harus semua dari basic ya. Dan saya jujur aja, saya juga technical analisa seperti Ko Andi. Jadi saya mengerti bagaimana cara dulu belajar gambar garis support, resist di mana, trend line bagaimana, chart pattern bagaimana. Dan itu saya alami dan saya ajarin setiap hari. Dan sampai pada akhirnya saya menemukan bahwa di trading view saya itu hampir semua saham sudah saya garis seperti itu ya. Gara-gara saya belajar terus setiap hari. Dan itu proses gitu loh. Dan proses ini yang mungkin teman-teman nggak bisa ikut gitu loh. Mungkin bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Karena pengennya instan. Ya, pengennya instan. Jadi saya pribadi pun saya cukup kaget di COVID ini saya bisa dari 130-an jadi 1M dalam nggak ada setahun, saya cukup kaget. Loh kok ternyata cepat sekali gitu ya progresnya. Tapi dari situ saya mengerti bahwa ya ini adalah hasil pembelajaran saya setiap hari dan kedisiplinan saya. Seperti itu. Saya bahkan cut loss juga cut loss gede-gede. Bahkan di kompetisi kemarin juga saya pernah cut loss tuh 18% pernah loh. Saya masuk di saham TEDS ya. Saham Indo Sterling itu saya masuk di 2.400 waktu itu kalau nggak salah. Itu diguyur sama satu broker ya, ambrol ke bawah dan nggak bisa cut loss karena lot saya besar ya. Cukup besar ya, saya cukup all in. Akhirnya saya bagaimana? Ya sudah saya cut loss. Mau nggak mau saya cut loss, sudah seperti itu. Ya, nah, permasalahannya teman-teman tega nggak kadang-kadang dengan risk seperti itu gitu loh. Anggap aja kita masuk 100 juta. Langsung dalam beberapa menit aja itu bisa minus 17 juta gitu loh. Itu kan ya buat 100 juta ke 17 kan cukup besar ya. Apalagi kalau teman-teman masuk di 200 juta lebih. Dan itu benar-benar faktor resiko harus diperhatikan sekali. Bahkan saya kemarin kejebak juga di saham Prim ya waktu itu yang ada berita bahwa ada salah input ya. Investor Gojek waktu itu kalau nggak salah. Itu saya kejebak di 625 Ko Andi. Saya keluar itu di ARB ke-7. Oh aku. Bayangin coba. Wah, itu saya masuk 500 juta. Saya masuk 500 juta loh itu. Jadi saya itu tiap hari menghitung loss saya dan itu benar-benar bikin stres. Nah, kalau kita nggak bisa handle seperti itu, bagaimana kita mau untuk bermain di saham-saham yang volatil dan saham-saham gorengan seperti itu. Kalau teman-teman nggak siap dengan resikonya, jangan hanya lihat saham gorengan itu dari ARB ke ARA. Ya enak kayak dari Toys ARA ya tiba-tiba ya dari 125 sampai 170-an. Tapi kalau di ARB juga kalian harus paham resikonya kan. Betul. Sama kayak saham PTDU tiba-tiba open ARB kan hari ini kan naik sedikit atas ARB. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang kejebak di saham PTDU itu. Nggak bisa keluar karena memang yang jualan itu adalah broker khusus ya. Yang pagi-pagi itu bisa cepat jualan. Bahkan teman-teman mungkin sekuritasnya yang agak lemot seperti itu ya. Mau klik sudah ARB, udah nggak bisa. Nah, teman-teman siap nggak dengan resiko-resiko seperti itu? Nah, itu yang harus dipertimbangkan kalau mau masuk ke scalping. Kalau nggak siap ya udah main saham-saham yang aman, kayak BBRI, kayak BBNI itu jauh lebih aman ya. Telkom itu aman sekali. Tapi kalau siap dengan faktor risk profile seperti saya ya silakan kalau mau belajar. Seperti itu aja kalau menurut saya, Ko Andi. Iya, jadi high risk high return ya pastinya ya Om Ben ya. Nah, betul. Yang menarik dari sepanjang pemaparan tadi Om Ben berbicara ya, yang saya tangkap itu Om Ben itu menuturkan sesuatu yang sebenarnya menurut saya pribadi ya, jauh lebih penting daripada hanya sekedar analisis doang. Benar kan? Karena kalau menurut saya bisa memiliki sebuah analisis. Om Ben punya satu analisis. Om Ben bisa share ke saya nih analisisnya, ya kan? Tapi yang membedakan mungkin nanti adalah psikologinya. Mungkin saya nggak siap. Mungkin Om Ben udah terlatih selama kurang lebih beberapa tahun gitu ya, dan siap menghadapi market. Nah, menurut saya, Om Ben itu ada di satu level yang udah yang udah tahu bahwa trading itu mungkin jauh lebih penting masalah mental atau psikologinya. Mungkin psikologi ketika kita menjadi seorang swing trading dengan psikologi ketika kita menjadi seorang scalper gitu ya, itu kan pasti beda sekali ya. Tekanannya juga beda, pemilihan sahamnya beda ya, benar ya. Nah, boleh nggak saya tanya kayak gini? Boleh nggak saya simpulkan bahwa scalping atau jadi seorang profesional scalper kayak Om Ben punya tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi daripada seorang swing trader? Iya, betul. Saya sangat setuju sekali itu. Saya sangat setuju bahwa scalping ini memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi daripada swing ya. Makanya saya tadi bilang kan, saya
teman-teman belajarnya dari swing dulu ya. Intinya saya tidak mengecilkan swing ya seperti itu ya, tapi Yes. saya lihat risk profile-nya ya seperti itu ya. Swing itu seperti kita mengendari mobil yang nggak terlalu kencang ya, yang pelan ya. Kita follow ikutin trennya ya, kita nyantai ya. Kita mulai average up ya, mulai pasang stop loss dengan resiko-resiko tertentu. Tapi kalau scalping itu sudah fast moving ya. Itu kalau udah mengendari mobil itu bukan cuma mobil yang cc besar, tapi menurut saya itu Formula 1 di mana sekali injak itu langsung bisa melesat seperti itu, dan sekali injak salah ya bisa langsung kecelakaan dan bisa fatal. Itu Yes. menurut saya scalping itu seperti itu, Ko Andi. Ya, luar biasa banget ya. Berarti memang di sana ada harta karun yang lebih besar, di situ juga ada resiko yang jauh lebih besar ya. Ini saya lihat komennya, Ko Michael lagi rame banget nih, lagi nontonin kita. Saya sempat nontonin ini juga loh kemarin, antara swing trading versus scalping ya, antara Bro Michael Leo versus Mas Bekti ya waktu itu ya. Itu juga seru sih. Itu juga seru, saya ikutin kurang lebih selama 2 jam gitu ya. Dan di situ memang membuka sekali sebuah edukasi atau informasi di mana mungkin pertama kali kita sebagai seorang pelaku pasar masuk ke dunia saham. Di situ kita pertama kali biasanya kita memilih antara menjadi seorang investor atau menjadi seorang trader, ya kan? Nah, ketika kita sudah memilih menjadi seorang trader, ternyata di dalamnya banyak lagi sebuah gaya trading atau tipikal trading yang bisa kita explore lebih, ya kan? Mungkin kalau saya jauh lebih nyaman di swing trading gitu ya. Mungkin kalau Om Ben ternyata setelah explore swing trading dan scalping, mungkin profil resikonya dan kenyamanannya juga lebih cocok ke scalping, walaupun ada portofolio tentang swing trading juga ya. Nah, ini yang menjadi poin penting sih buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga nih, ada 2.700-an yang nonton ya, bahwa kita harus punya kenyamanannya sendiri ya. Kita trading di dengan gaya seperti apa? Apakah lebih cocok swing trading atau lebih cocok menjadi seorang scalping ya? Nah, tadi yang menarik ya Om Ben ya, saya sempat iseng kan karena saya mau ngobrol nih live sama Om Ben, di mana seorang profesional scalper menurut saya. Saya tadi iseng bikin survei gitu ya di Instastory ya. Kalian tim mana nih ya? Tim swing atau tim scalping? Karena selama ini di konten-konten saya mungkin di YouTube atau di Instagram, saya jarang banget ngebahas tentang scalping. Kenapa? Karena mungkin saya juga belum menguasai tentang scalping yang mendalam gitu ya. Karena sehari-hari saya menggunakan swing trading. Ternyata yang menarik adalah saya melihat bahwa follower saya juga banyak ternyata yang gaya tradingnya mungkin memilih sebagai scalping gitu ya. Sekitar 41%-an gitu ya. Nah, itu menurut saya cukup besar gitu ya, peminat orang-orang terhadap pasar saham ini untuk menjadi seorang scalper gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk menjadi seorang scalper sendiri, menurut Om Ben, apa sih yang harus dikuasai? Mungkin analisis technical itu berpengaruh berapa persen sih? Sama mungkin ada nggak cara lain untuk menganalisis misalkan tape reading atau misalkan flow analysis, itu berapa persen sih yang penting perlu kita pelajari menurut Om Ben? Kalau saya pribadi, karena saya berawal dari seorang technical analisa ya, seperti itu ya, pakai TA, seperti saya, TA itu bisa kepake ya, kita tetap bisa pakai ya, di mana saya biasanya menentukan di mana area support kuatnya dari sebuah saham gorengan. Ya, ketika support kuat itu dijebol, itu sudah warning banget buat saya, dan saya nggak akan sentuh lagi saham tersebut ya, apabila sudah patah tren, kemudian diguyur dengan volume besar ya. Jadi benar-benar saya memakai TA ya, support resist, bahkan Fibonacci pun saya pakai untuk menentukan target saham gorengan, dan itu ternyata berguna juga di saham gorengan ya. Tapi dalam kenyataannya, di lapangannya, eksekusinya, jadi saya memakai TA itu sebelum saya entry ya. Saya buka TA-nya dulu supaya saya bisa lihat map-nya secara keseluruhan ini mau ke arah mana ya, dari daily, kemudian saya kecilin ke dalam 5 menitan seperti itu ya. Nah, setelah itu yang saya analisa adalah saya analisa tape trading-nya ya, dari broker summary-nya, dari siapa buyer, siapa sellernya, kemudian buyernya ini punya barang berapa banyak seperti itu, dan siapa buyernya, apakah buyernya ini retail atau institusi atau mungkin ada big player besar, dan itu menjadikan pertimbangan saya di mana saya mau entry atau enggak, kan gitu kan. Contoh saya kayak contoh ya, saya tidak pom-pom saham toys ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan saham toys, sudah arah ya. Tapi saya akan coba berbagi analisa sedikit soal saham toys. Kalau teman-teman perhatikan saham toys hari ini, itu ada satu broker namanya CS ya.
Dan itu akumulasi. Terus menerus akumulasi. Saya nggak ngerti apakah MG dan CS ini satu tim atau enggak. Saya nggak ngerti. Tapi yang terjadi hari ini seperti ini kalau teman-teman perhatikan. CS itu beli di bawah cukup banyak. Saya tadi masih melihat CS itu terakhir sebelum ARA di sebelum sesi 1 berakhir. CS itu punya 100.000 lot lebih di average 138 kalau nggak salah. Tapi yang naikin ini MG. Dan MG ini cara naikannya luar biasa. Dia tektok terus. HK guyur, HK guyur, HK guyur, HK guyur sampai ke atas. Jadi benar-benar saya masuk juga di saham Toys. Saya melihat bahwa ini kok ada sesuatu yang berbeda dengan cara main MG. Seperti itu ya. Biasanya MG kan naik, hajar, guyur kan, dia keluar semua. Tapi ini enggak. Dia setelah keluar ya mungkin dia punya sisa 20.000 lot, dia tambah lagi. Dia beli lagi. Nanti dia sedikit mengendur, dia keluar lagi. Dia masuk lagi, dia keluar. Sampai dekat arah, tadi akhirnya MG itu barangnya tinggal sedikit kalau nggak salah. Jadi MG ini punya barang mungkin nggak terlalu banyak lagi. Cuman saya melihat ada akumulasi dari broker-broker lain. Nah, yang kita nggak pernah ngerti kan ini satu tim atau enggak nih? Ya, CS sama MG dan kawan-kawan satu tim atau enggak? Cuman kalau saya hanya menyimpulkan gampangnya seperti ini. Kalau mereka bergerak bersama-sama, ya mereka satu tim gitu aja. Karena tidak ada yang saling bunuh di situ ya kasarannya. Itu ada pemain besar semua dengan lot yang jumbo-jumbo, tapi nggak ada yang saling bunuh. Tapi tugas mereka sama, yaitu membuat Toys bergerak naik ke arah. Ya. Nah dari situ saya bisa ada CS, ada MG. Nah dari situ saya bisa memutuskan apakah saya mau memutuskan scalping di saham ini atau enggak. Ya kan seperti itu. Saya akhirnya memutuskan untuk entry. Ya untuk entry memang agak mengkhawatirkan karena tadi itu mengerikan sekali. Saya masuk di 150-an jujur aja. Itu naik ke 155, tiba-tiba semua bitnya tuh tipis hilang. Jadi kan bitnya kan tebel tuh, hilang semua, diguyur kan. Tapi sampai bawah ditadah lagi, yang tadi saya bilang. Jadi dia HK, ya dia cuma dia jualan ya supaya orang ikut HK ya barang dia pasang di offer seperti itu. Kemudian dia guyur, dia cabut semua bit, dia guyur sampai bawah, dia tahan lagi MG. Jadi cara mainnya seperti itu, jadi tektok-tektok aja. Dan itu kalau nggak terbiasa ngeri gitu loh, karena memang mengerikan sekali ya. Jadi dia naik pingpong kanan kiri sampai akhirnya naik dan naik. Jadi bener-bener di situ saya memutuskan ya udah saya ikut entry dan saya diam di dalam dah. Dan itu cara saya. Jadi ketika saya lihat secara TA-nya bagus ya, kemudian saya lihat siapa penjual, siapa pembeli, siapa aktor di baliknya ya. Kalau aktornya itu konsisten dan lain sebagainya ya kenapa kita nggak ngikutin. Cuma kembali lagi ya, jangan sampai kita terlalu agresif ya dan mengabaikan faktor resiko. Jadi teman-teman harus punya risk profile ya seperti dan di semua saham itu ada pola-pola permainan yang harus diperhatikan ya, jangan sampai kita kemudian diguyur ya kayak tadi ceritanya, kita takut kan kita cut loss ya, cut loss dinaikin lagi, lama-lama rusak psikologis kita. Jadi benar-benar teman-teman harus di sini mengerti apa yang teman-teman lakukan ya. Dan saya menganalisa dengan broker summary dengan seperti itu, dan saya lihat siapa penjual siapa pembelinya, itu saya memperhatikan sekali itu tape tradingnya bagaimana. Dan itu ya menurut saya seorang scalper harus seperti itu, karena kita harus bertindak dengan cepat ya, karena saham gorengan ini bisa aja berubah arah mendadak ya, bisa aja yang punya barang itu tiba-tiba ngeguyur mendadak ya. Kalau udah ngeguyur begitu ya bagaimana ya, saya harus keluar langsung buru-buru mengamankan duit saya gitu loh ya. Dan itu semua saya lakukan secara tape trading, tapi memang untuk lihat di situ di dalam mapnya ya pakai TA dulu awalnya seperti itu Pak Andi. Saya tahu Om Ben siapa MG itu, siapa yang kendaliin. Michael Yo. Iya itu saya baca di komen katanya tadi. MG itu Michael. Iya, Michael Giong ya. Oke, intermezzo sedikit ya. Oke, nah Om Ben menarik ini ya. Jadi gini, tadi kan Om Ben itu sedang menjelaskan bagaimana proses atau bagaimana cara Om Ben menganalisis atau melihat sebuah saham yang menarik. Yang tadi ada saham Toys gitu ya. Nah, jujur saya juga tadi ada sempat beli gitu ya, tapi kalau saya belinya di area-area atas karena nunggu konfirmasi untuk breakout, karena gaya trading saya seperti itu. Tapi memang iya betul. Saya pun ada satu hal yang saya perhatikan, yaitu broker summary-nya tadi ya. Ketika saya cek broker summary, mungkin saya nggak benar-benar cek order book-nya atau saya cek tape reading-nya seperti apa, MG-nya keluar masuk dan segala macam, tapi di situ saya melihat ada sebuah akumulasi juga. Jadi banyak yang bilang bahwa analisis teknikal dengan flow analisis atau bandarmologi itu dua hal yang bertolak belakang. Menurut saya,
apa yang dari tadi Om Ben jelaskan itu sebenarnya is a part of technical analysis. Technical analysis kan sebenarnya adalah sebuah keilmuan di mana kita mempelajari atau memperhatikan pola yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kita analisis lagi, ini kemungkinan kalau polanya sebelumnya ternyata kayak gini dia naik. Nah, Om Ben memanfaatkan memori itu untuk melihat lagi, oh ya ini polanya ada yang sama nih ya sama yang sebelumnya. Kemungkinan besar ini akan naik. Nah, saya percaya bahwa Om Ben itu karena setiap hari melihat market dan memantau market, itu adalah bagian dari caranya Om Ben melakukan analisis teknikal dengan perspektif yang lain, benar nggak sih? Mungkin tidak mengandalkan grafik gitu ya, tidak mengandalkan grafik, tapi mengandalkan data yang lain, yang disuguhkan yang lain, yaitu broker summary gitu ya, atau order book keluar masuk, karena buat saya itu adalah it's a part of technical analysis juga. Dan kalau saya sendiri di swing trading, mungkin saya juga kadang-kadang melihat broker summary. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meyakinkan saya secara technical analysis ini bagus gitu ya, confirm. Secara volume analysis bagus. Tapi mungkin kalau saya bisa mendapatkan informasi tambahan yang lain gitu ya, saya melihat siapa gitu ya orang di dalam atau di belakangnya nih ya, ada yang akumulasi atau ternyata ada distribusi seperti itu. Itu menambah keyakinan saya lagi untuk bisa membeli saham tersebut kayak gitu ya. Jadi buat saya Om Ben itu adalah seorang yang memiliki mungkin gaya analisisnya sendiri berdasarkan experience seperti itu ya Om Ben ya. Betul. Betul. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan ini ya part of pengalaman saya. Jadi saya mengkombinasikan TA dengan Broksum itu, dan saya sangat setuju dengan Ko Andi bahwa broker summary atau bandarmologi ya, cara kita malah itu adalah bagian dari TA. Saya selalu bilang sama anak-anak di PPC ini satu kesatuan ya, hanya beda jurusan ya, beda penjurusan seperti itu. Tapi saya bilang ini adalah satu yang nggak bisa dipisahkan ya, yang nggak bisa. Dan saya tetap berpegang pada prinsip di mana TA itu di atas bandarmologi, karena tidak semua saham bandarmologinya bisa dibaca ya. Yes. Ada beberapa saham yang membingungkan broksumnya, nggak jelas ini penggeraknya siapa, semuanya acak. Nah, ketika semuanya acak seperti itu, apa yang kita lakukan ya kita kembali ke TA. TA-nya berkata seperti apa ya, itu yang saya lakukan. Jadi ya ini adalah analisa saya begitu kan, Andi. Iya. Ya, menarik. Karena kenapa saya suka juga gitu ya trading di pasar saham Indonesia, karena banyak sekali data atau informasi yang sebenarnya bisa kita akses, yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menambah keyakinan analisis kita sendiri ya. Jadi nggak cuma TA aja nih, kita bisa manfaatkan tadi broker summary untuk melihat probability-nya dengan apa? Dengan mempelajari polanya kan. Oh ini kalau misalkan ada yang akumulasi, kemungkinan besar harganya akan bergerak kemana dan seperti itu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang merupakan tantangan ya. Om Ben berani nggak kalau scalping di pasar kripto? Ada yang nanya tadi soalnya. Pernah sih, saya pernah, tapi saya menyadari sekali bahwa di pasar kripto, terutama di future-nya ya, itu scalping yang sangat penuh resiko ya, sangat penuh resiko, di mana future, apalagi kita memakai leverage yang lumayan besar ya, yang di atas 20 kali, mungkin 50 kali atau 75 kali, itu risknya besar sekali. Saya pernah melakukannya, pernah berhasil dan pernah gagal, pernah kena liquid juga pernah seperti itu. Tapi ya kembali lagi apa ya? Karena jujur aja buat saya kripto ini adalah main-main aja ya. Saya tidak pernah serius di kripto. Intinya saya sudah siap, misalnya saya memasukkan dana, ya sudah hilang aja nggak apa-apa. Jadi benar-benar karena saya mengerti, karena dunia kripto ini lebih susah ditaklukin ya. Dan kembali lagi saya punya prinsip seperti ini. Kalau saya merasa ada yang lebih susah ditaklukin, saya bisa melakukan yang mudah. Kenapa saya harus cari yang susah? Ya. Dan itu berlaku di saham juga ya. Di saham juga ada beberapa saham yang susah saya analisa. Ketika susah, saya nggak akan masuk ke saham tersebut. Mau itu bagus, mau aram, nggak peduli saya. Jadi saya merasa kalau ada saham A yang saya nggak bisa analisa, saya akan skip. Ya karena prinsip saya sama. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa cari yang susah gitu kan? Kalau ada, kan di IHSG ada 700 emiten tuh, kenapa harus milih yang susah? Sama kalau ditanya apakah saya berani di kripto, berani aja. Tapi kalau dengan modal yang sebesar di dalam saham, saya nggak berani. Karena buat saya ini difficulty-nya jauh lebih susah begitu loh. Dan ya kembali lagi ya, karena saya sudah settle di dalam market IHSG, buat apa saya harus
mencari-cari masalah di dalam market lain yang benar-benar saya harus belajar dari nol lagi. Jadi saya juga trading di forex, di commodities, tapi ya kembali lagi trading itu hanya sebagai sampingan saja, di mana saya mengasah analisa saya, mengasah TA saya, ya itu hanya saya pakai untuk men-challenge diri. Tapi kalau saya harus trading dengan dana yang sama, yang saya pakai di saham untuk pindah ke kripto atau forex, itu saya big no lah buat saya. Saya tidak terlalu berani beresiko untuk melakukan seperti itu, karena saya ngerti risikonya bukan cuma loss, tapi margin call atau kena liquid ya, seperti itu. Jadi ini kembali lagi saya melihat, aduh, nggak deh, mendingan nggak deh. Kalau saya mau scalping ya, saya siap dana hilang. Saya 5 juta ya, dan kadang-kadang gila ya, beberapa teman saya bilang, saya itu pernah trading di gold ya, seperti itu. Saya itu punya dana 2 juta. Kalau Andi tahu saya buka posisi berapa lot coba? Coba, menurut Andi saya buka posisi berapa lot? 2 juta itu kan kurang lebih $200 lah ya, atau $150 ya. Iya. Ya harusnya normalnya sih 0,1 sih Om Ben. 0,1 lot itu udah besar sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau Om Ben berapa? Andi tahu saya buka berapa lot? Berapa? 0,5. 0,5. Wow, itu gede banget loh. Tapi saat itu saya yakin sekali gold bakal rally, dan kok Andi tahu di beberapa waktu goldnya rally dari 1.600-an ke 1.800, saya dari 2 juta saya dapat 70 juta gara-gara itu. Wow, luar biasa. Ya, jadi itu yang saya lakukan ketika saya trading di kripto atau di dalam forex ya. Jadi saya pakai dana kecil. Saya selalu bilang ya, kalau kripto ini saya mau receh jadi emas. Saya bilang gitu sama teman-teman. Saya nggak mau masuk dana 100 juta, nggak mau saya. Maksimal saya 5 juta pokoknya. Kemudian saya lipat gandakan. Bahkan waktu saya kenal kripto pertama kali di Januari ya, saya itu masuk per koin itu 1 juta. Ya, jadi saya punya dana 5 juta, saya masuk waktu itu ada, lalu apa lagi ya, saya lupa, ada BNB segala. Itu saya dapat profit itu jadi 26 juta dari 5 juta. Jadi benar-benar ketika saya masuk ke dalam dunia yang baru ya, saya akan pakai dana yang kecil. Dan saya akan belajar menggunakan experience saya di market saham untuk menganalisa market yang baru. Tapi kalau gagal pun ya saya cuma kehilangan 2 juta. Nothing tulus kan buat saya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau di challenge ya saya hanya bisa bilang seperti itu, Pak Andi. Iya. Lagian Om Ben ini kan tipenya scalper ya. Kalau misalkan jam 9 sampai jam 3 udah scalping nih di pasar lokal Indonesia, habis itu pindah lagi ke kripto yang 24 jam buka, habis itu scalping lagi. Itu sih kayaknya bisa gempor ya, Om Ben ya. bener. Bisa stres. Bahkan saya pernah merasakan titik di mana saya tidak mau lagi megang forex atau kripto lagi karena benar-benar sudah jenuh. Jadi ada satu temen itu suka bahas di dalam grup, aku bilang, kamu itu jam 10 malam, jam 11 masih bahas chart melulu. Besok tuh kita masih bahas chart lagi loh, kamu tahu bahas chart lagi, saya bilang gitu sampean. Jadi saya benar-benar udahlah, enough. Buat saya kalau saya sudah profit di dalam market saham dan udah cukup buat saya enough is enough. Saya tidak mengejar bagaimana saya harus dapat banyak duit, tapi enggak, saya lebih mengejar bahwa saya lebih nyaman aja buat besok. Apalagi saya harus handle PPC kan, seperti itu, harus handle komunitas, harus kasih konsul ke anak-anak. Jadi saya menghindari lah cari gara-gara kayak gitu ya, daripada psikologis rusak dan lain sebagainya. Itu kan mengganggu saya untuk besok untuk ngurusin saham. Kalau saya sih seperti itu. Iya, luar biasa banget. Jadi sepanjang tadi kita ngobrol ya, Om Ben, mungkin saya backgroundnya mungkin lebih ke swing, Om Ben lebih ke scalping ya. Tapi saya mendapatkan sebuah pembelajaran di sini. Ini menarik banget ya, Instagram Live hari ini. Spesial juga Om Ben karena merupakan tamu pertama yang saya undang gitu ya. Dan sampai 3.400-an nih yang nonton. Saya mau menyimpulkan satu seperti ini. Sebenarnya trading itu adalah sebuah seni ya. Tadi di mana Om Ben sendiri dalam perjalanannya dari belajar swing, kemudian habis itu kenal sebagai scalping, menurut saya itu adalah proses mengenal diri sendiri. Karena apa? Karena sebelum kita bisa menaklukkan diri sendiri, sebelum kita kenal profil resiko kita sebenarnya seperti apa sih, kenyamanannya seperti apa sih, itu kita masih belum bisa punya satu karakter gitu untuk bisa menaklukkan market kalau buat saya. Dan sekarang saya melihat bahwa dengan semua pemaparan Om Ben tadi, Om Ben itu udah di satu tahap di mana punya gaya trading sendiri, punya kenyamanan sendiri yang mungkin belum bisa semua orang ikutin gitu ya. Belum bisa semua orang jadi Om Ben selanjutnya kayak gitu.
Tapi karena apa? Karena buat saya setiap trader, setiap dari kita itu punya psikologi trading yang mungkin berbeda-beda, benar ya? Jadi mungkin kalau saya disuruh ngikutin gaya tradingnya Om Ben gitu ya, saya disuruh scalping kayak Om Ben, mungkin saya bisa stres. Buat saya mungkin gak nyaman gitu ya kan? Tapi Om Ben juga mungkin bisa jadi, mungkin Om Ben juga kalau saya ajakin main swing ketika kondisi marketnya lagi konsolidasi kayak gini juga nggak mungkin nyaman gitu, karena aduh biasanya gue dapat profit 10 juta setiap hari gitu ya, sekarang gue nggak dapat, istilahnya kayak gitu ya. Nah balik lagi, jadi teman-teman, satu hal yang mungkin saya bisa sharing bahwa mungkin saya nanti akan ngobrol juga nih sama banyak trader yang lain, bahwa setiap trader itu punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Saya tidak mengajarkan teman-teman atau audience atau followers untuk mengikuti 100% gaya trading saya gitu. Saya selalu bilang bahwa temukanlah gaya trading masing-masing, kenalilah market dengan kenalilah diri sendiri kayak gitu ya. Jadi memang trading itu adalah seni. Mungkin Om Ben tadi bilang bahwa scalping di satu market tadi udah capek, dan menurut saya memang Om Ben fokus di satu market yang memang Om Ben kuasai, itu udah more than enough kayak gitu ya, dengan gaya tradingnya Om Ben. Tapi kalau saya mungkin seni yang saya mainkan saat ini adalah saya mencoba melihat setiap market yang ada nih ya. Karena kan saya tipikalnya adalah swing trading ya, di mana ada market bullish di situ, saya coba untuk masuk di situ. Kalau misalkan marketnya masih konsolidasi, mungkin saya akan lebih konservatif di situ gitu ya, saya masuk ke market yang lain. Tapi ketika Om Ben bisa menaklukkan segala macam musim gitu ya di market, entah itu lagi rally, entah itu lagi konsolidasi, dan Om Ben bisa nyaman di situ gitu ya. Menurut saya cukup gitu ya untuk seorang scalper gitu, ada di satu market aja gitu. Dan mungkin kayak tadi gitu ya, menghitung cuman sekedar iseng doang gitu ya untuk mendapatkan profit ketika yakin luar biasa. Oke, itu luar biasa sih, saya banyak mendapatkan perspektif baru gitu ya dari seorang scalper, karena mungkin saya yang biasanya seorang swing trading mendapatkan pemahaman baru. Thank you so much Om Ben. Mungkin ada pesan terakhir nggak ini? Iya. 1 jam ya, 1 jam. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman semua yang nonton? Saya cuma mau bilang seperti ini sih. Jangan pernah pengen jadi orang lain. Ya, itu aja dari trading ya. Kita boleh melihat, misalnya teman-teman boleh lihat saya, boleh lihat Ko Andi, boleh lihat Michael Yo, atau siapapun juga, Mas Bekti dan kawan-kawan. Tapi jangan pernah pengen jadi seperti mereka 100%. Karena begini, setiap orang kita punya karakter yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda, dan kita punya proses yang berbeda. Jadilah best part of yourself, kalau aku bilang ya. Jadi, saya dulu tidak pernah mau menyontoh ke Pak Hidayat. Karena saya ngerti bukan Pak Hidayat. Saya adalah seorang Om Ben. Jadi saya menciptakan style saya sendiri di mana saya nyaman di situ dan saya expert di sana. Jadi benar-benar teman-teman make sure bahwa kalian itu benar-benar expert di satu bidang aja. Karena begini, buat saya ya, saya jujur aja, saya lebih suka kita fokus di satu titik daripada kita harus nembak banyak ya. Wah, saya tuh pengen nih jadi ala swing ala Michael Yo ya, gayanya itu pakai apa? MYCD atau apa tuh indikatornya Michael kan seperti itu. Kemudian saya mau ikut belajar Ko Andi nih, Ko Andi Senjaya ini, ilmunya seperti ini. Kemudian dipasang semua indikator di dalam chart. Itu buat apa gitu loh. Karena buat saya pribadi ya, saya punya prinsip. Kalau ngitung kancing aja kita bisa profit, ngapain susah-susah? Yang penting yang dicari dari market adalah kita bisa profit secara konsisten kan, seperti itu. Nah, makanya teman-teman temuin aja masing-masing kalian. Bahkan ada beberapa teman saya pribadi ya, saya itu nggak pernah pakai indikator. Chart saya tuh naked, cuman support resist sama Fibo aja. Kalau itu bisa buat saya profit, kenapa saya harus belajar kayak Gigi Gergaji, Ichimoku dan kawan-kawan buat apa? Yeah. Itu saya tidak mengecilkan indikator yang lain ya, maksudnya seperti itu. Tapi teman-teman temukan aja style kalian di mana. Kalau kalian sudah nyaman di sini, kalau kalian baca Broksum aja bisa profit dari swing, silakan lakuin. Itu berarti style kalian gitu loh. Kalau kalian pakai TA, pakai apa, itu bisa profit, ya udah lakuin. Dan itu diasah setiap hari. Dan saya selalu bilang ada edukasi dan evaluasi. Itu terus berkesinambungan. Kita mengedukasi diri, kemudian kita perang di market selesai, kita mengevaluasi. Hari ini saya profit atau saya loss? Kalau saya profit karena apa? Kalau saya loss karena apa? Lalu kita kembali lagi mengasah lagi. Oh, saya lemah di sini. Ini ada salah saya FOMO misalnya. Saya nggak disiplin. Perbaiki di esok harinya. Makanya edukasi, evaluasi. Kalau itu teman-teman lakuin terus-menerus dengan konsisten, itu akan membentuk karakter trading kita. Dan tiba-tiba di suatu titik teman-teman akan merasa, oh kok saya bisa ya?
kok saya kok bisa profit ya? Kok saya bisa mengembangkan uang saya tanpa teman-teman sadarin. Jadi berhentilah bertanya kapan saya profit, berhentilah bertanya kapan saya bisa seperti Mas Bekti, kapan saya bisa seperti Om Ben, kapan saya bisa seperti Andi. Berhenti. Tapi yang kita lakukan adalah kita belajar terus aja. Nanti satu titik kita akan sampai di level kita di mana kita punya trademark sendiri. Dan saya selalu bilang gini juga kok Andi. Kita itu kalau di trading itu kita belajar di market itu kita seperti chef. Nah, kalian temukan signature di kalian masing-masing. Jadi signature bener-bener ini loh. Kalau ada orang yang makan makanan ini, oh ini pasti chefnya ini. Kalau sampai kalian bisa dikenal dengan seperti itu, nah itu baru top namanya. Jadi bukan punya banyak punya banyak analisa, enggak. Tapi saya cuma lihat orang dengan satu kemampuan aja, ya kemampuan khusus aja. Dia expert di sana, dia tajam sekali di sana, dia expert di sana, itu sudah berhasil banget menurut saya daripada kalian harus menguasai banyak hal ya. Jadi misalnya kalian mau jadi scalper ya, jadilah scalper yang handal, yang jago bener, yang bisa one shot one kill kalau bisa kan sniper gitu kan. Kalau jadi swing trader ya jadi swing trader yang sabar, yang bener-bener bisa beradu dengan market, adu sabar dengan market mau kemana, ayo aku ajak sabar karena kalian mungkin punya manajemen yang baik dan analisa yang bener-bener panjang. Jadi bener-bener kalian bisa strong ya, bener-bener di market gara-gara apa? Gara-gara kalian punya karakter. Jadi buat saya kalau kita nggak punya karakter ya buat apa ya? Nanti ketika marketnya berubah, misalnya ya, saya berguru ke seseorang ya seperti itu. Ajarin saya dong, kasih stock pick ya. Saya bisa bertahan gara-gara stock picknya dia. Nanti ketika marketnya berubah ya, stock picknya dia nggak bisa dipakai, saya nggak akan bisa cari duit di dalam market. Tapi ketika saya bisa belajar bener-bener dan saya bisa pegang dengan tajam ya. Mau market seperti apa, mau jatuh bangun, mau ada tapering, mau apa masa bodoh, yang penting saya bisa profit. Nah, itu yang harus kita kejar dan target kita di sana, Ko Andi, menurut saya. Seperti itu, Ko Andi. Wah, gila. Luar biasa banget, Om Ben. Find your own signature dish ya, tadi pesan dari Om Ben. Dan saya setuju banget sih tadi Om Ben bilang bahwa cukup satu gaya aja, atau cukup satu teknik atau gaya trading kita sendiri yang mungkin menjadi signature kita, yang kita latih terus-menerus, itu bisa menaklukkan market dengan gaya kita sendiri ya. Kayak quotes-nya Bruce Lee saya ingat ya. Jadi cukup satu tendangan aja saya latih 10.000 kali dan itu akan menjadi dan lawan-lawan akan lebih takut ke orang yang bisa seperti itu ya. Jadi betul, saya setuju. Iya, jadi luar biasa banget Om Ben dengan gaya Om Ben sendiri, dan saya harap teman-teman semua yang nonton sekitar 3.400 orang tadi juga bisa menemukan gaya tradingnya sendiri, menemukan signature dish-nya masing-masing, jadi chef masing-masing ya, jadi chef yang punya satu signature gitu ya di market, seperti itu. Luar biasa banget hari ini Om Ben, thank you so much buat kesediaan waktu. Iya, sama-sama. Oke, jadi udah 1 jam nih, mungkin segini aja. Saya harap saya sendiri banyak mendapatkan positif informasi, positif pikiran gitu ya dari Om Ben, dan saya harap juga teman-teman semua malam hari ini bisa dapat banyak gitu ya, yang berguna untuk trading journey ke depannya. Oke, mungkin segitu aja Om Ben, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan ya kalau bisa ya. Okay. Boleh, silakan. Ya, silakan Ko Andi ya. Oke, thank you so much teman-teman semua yang udah hadir di IG Live hari ini. Kita mau pamit dulu, undur diri. Thank you so much Om Ben ya. Stay healthy and stay safe teman-teman semua. Dadah. Dadah.